Gue lupakan sejenak Piala AFF di Singapura. Gue mau ngajak kita ke Premier League. Katanya kompetisi yang paling berdampak terhadap pergelaran Piala Afrika 2021 di Kamerun. Mulainya 9 Januari, final sampai 6 Februari. Persoalannya selain banyaknya pemain, kabarnya sampai 39 ya, 39 pemain Afrika yang akan meninggalkan Premier League. Jadwal karantina membuat mereka harus lebih cepat meninggalkan Premier League sebelum Boxing Day katanya gitu, atau pas Boxing Day, karena mereka harus karantina dulu di Kamerun baru bisa tanding. Nah, dalam diskusi kita di What With West ini kita mengulik siapa tim yang paling berdampak. Benarkah Liverpool paling berdampak dengan pergelaran Piala Afrika? Coba lihat jadwalnya di Januari, agak mudah bagi Liverpool sebenarnya karena dia punya kekuatan yang masih bisa diandalkan lah bersama Jota, Origi maupun kalau Firmino sehat atau dia pakai 2 striker. Gua ambil beberapa catatan tentang Piala Afrika, dampaknya yang paling besar dengan Premier League dari 39 pemain sampai saat ini. Sampai tanggal 25 Desember ini gue bikin video, kan nggak tahu ya, kalau ada yang cedera mungkin berkurang, bukan 39 lagi, mungkin sudah 38, 37, atau ada yang pura-pura cedera kan supaya nggak berangkat ke Kamerun. Lumayan lah perjalanan, belum lagi karantina, habis itu bertanding kalau sampai final, ikut membela tim sampai final sampai 6 Februari, belum lagi nanti balik karantina lagi. Kita lihat satu persatu dari klub Premier League. Di gue punya catatannya yang berdampak. Benarkah Liverpool? Nah, satu-satu ya. Arsenal sampai saat ini kabarnya akan ditinggal oleh 4 pemain. Thomas Partey, Ghana. Ada Mohamed Elneny, Egypt, Mesir, barengan Mohamed Salah. Pierre-Emerick Aubameyang, jangan lupa Gabon. Masih perlu nggak Aubameyang di Arsenal? Atau masih di Arsenal nggak? Jangan-jangan bulan Januari itu. Nicolas Pepe Pantai Gading, Ivory Coast. Bukan pemain utama kan sekarang ini. Sudah 4 itu ya. Thomas Partey, Mohamed Elneny, Aubameyang, dan Nicolas Pepe. Lihat Aston Villa. Ada 3 pemain. 3 itu dari Mesir, ada Mahmoud Trezeguet, lumayan buat pelapis. Ada Bertrand Traoré dari Burkina Faso, oke lah, nggak akan terlalu kehilangan bagi Steven Gerrard melepas Traoré. Tapi bagaimana dengan Nakamba yang Zimbabwe? Marvelous Nakamba kalau gue catat bisa menjadi kunci di lini tengah, center midfielder yang oke bagi Aston Villa musim ini. Selama dia konsisten, lumayan loh. Nakamba akan memperkuat lini tengah Aston Villa dengan sangat baik. Akan kehilangan, yes. Tapi gue nggak tahu. Mungkin nggak. Kalau kalian pikir-pikir Zimbabwe sampai semifinal kah? Atau 16 besar keluar sampai final? Dari Brentford. Brentford ada 3. Mungkin rasanya tidak menjadi pilihan utama di Brentford sehingga musim ini, hingga kita ngomong sebelum Natal ini. Julian Jean-Pierre, Guinea, Frank Onyeka, Nigeria, lalu Tariq Fosu Henry, Ghana. Oke lah ya, nggak terlalu terasa bagi Brentford. Brighton ada 1, Ives Besoma, Mali. Oke lah, so-so ya. Itu untung cuma 1 tuh Brighton. Burnley pun cuma 1. Dari Pantai Gading ada Maxwell Cornet. Ya, Pantai Gading cuma 1. Chelsea ada 2. Kipernya dan di barisan serangan dari lini kedua. Edouard Mendy, Senegal. Mungkin Edouard Mendy yang belakangan bikin blunder bisalah kembali ke Kepa, posisi kiper. Nggak terlalu jauh berbeda ya. Kalau Mendy pergi, oke. Kemudian Hakim Ziyech, Maroko. Sebuah alternatif loh. Kalau Chelsea itu mentok, Ziyech itu bisa memberikan solusi alternatif dari second line. Kehilangan ya
Chelsea pasti akan merasakan kehilangan Mendy dan Ziyech selama Piala Afrika ini. Crystal Palace, nah ini ngeri nih kalau orang bilang Liverpool paling berdampak. Jangan lupa Crystal Palace ada 4 pemain yang gue catat di sini. Di depannya kan ompong nanti ini ya. Oke, yang pertama Koyate ya, Cheikhou Koyate Senegal. Nah ini kan gelandang kunci di tengah, bahaya kalau Crystal Palace tinggal lama-lama sama Koyate. Lalu Jeffrey Schlupp Ghana, oke, nggak terlalu terasa. Tapi 2 pemain di lini depan mereka yang mengapit Christian Benteke ini bermasalah. Jordan Ayew dari Ghana, kemudian Wilfried Zaha, kan dua-duanya mengapit Christian Benteke kan di lini depan Crystal Palace. Berapa lama akan kehilangan sampai final kah Ghana atau Pantai Gading? Nah itu kan berdampak loh, pasti berdampak kepada Crystal Palace. Bukan hanya Liverpool yang berdampak. Orang ngomong Liverpool, Crystal Palace akan sangat kehilangan. Lama-lama orang nggak mau beli banyak pemain Afrika Selatan, Afrika ya. Karena kalau kompetisi Piala Afrika terus bermain di bulan Januari, mengganggu kompetisi, ya repot juga ya. Tapi kalau pemain sekelas Salah ya, siapa nggak mau. Everton, kita pindah ke Everton. Ada Jean-Philippe Gamin dari Pantai Gading, kemudian Alex Iwobi Nigeria. Sesuai ya, nggak terlalu berdampak kepada Everton. Mungkin ada 2 pemain itu yang akan meninggalkan Everton. Leeds United, nah Leeds United termasuk beberapa klub yang nggak punya pemain Afrika yang akan berangkat ke Kamerun. Kemudian Leicester City, nah ini Leicester City ada 4 pemain yang akan meninggalkan klub ini. Daniel Amartey Ghana, Nampils Mendy Senegal, Wilfred Ndidi Nigeria, gelandang bertahan Leicester loh ini. Cukup bagus loh, konsisten, cukup sering dimainkan musim ini. Selain Didi ada Iheanacho ya, Kelechi Iheanacho dari Nigeria, sebuah pelapis sebenarnya bagi Jamie Vardy. Kalau cedera Jamie Vardy cedera ya Iheanacho harusnya bisa menjadi pelapis bagi Leicester City, tapi pastilah mereka berharap Vardy nggak cedera lah. Jadi Iheanacho boleh pergi. Nigeria kan bisa mencapai tahap yang cukup tinggi loh di kejuaraan Piala Afrika ini. Kita pindah ke Liverpool. Yang katanya akan paling berdampak, ya Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Naby Keita. Salah memperkuat Mesir, Keita memperkuat Guinea, kemudian Sadio Mane memperkuat Senegal. Banyak pemain Senegal ya yang bermain di Premier League. Siapa yang menggantikan? Ada Jota, ada Origi. Kalau Origi nggak dijual, ini repotnya. Waktu itu kan banyak yang bilang Origi akan dilepas. Jurgen Klopp menunggu penawaran yang tepat, angka yang pas untuk harganya Origi, karena dia pikir Origi itu layaknya dihargai tinggi, tapi tidak ada klub yang datang dengan harga yang sesuai ekspektasi kubu Liverpool. Nah kalau Origi dijual, Senegal Senegal manggil Sadio Mane, Mesir manggil Mohamed Salah. Mohamed Salah tinggal Jota dong sama Firmino. Kalau Firmino pulih, nggak sakit-sakit lagi, nggak cedera lagi. Ada satu pemain lagi di belakang. Ya, Joel Matip, pemain Kamerun. Nah, kan harusnya Matip dengan penampilan dia bersama Liverpool menjadi tulang punggung timnas Kamerun dong. Tapi ternyata Joel Matip punya catatan yang nggak sedap bersama tim Senegal dan juga tim kepelatihan. Tahun berapa ya? Sejak 2015 dia udah mengatakan nggak mau lagi membela Kamerun karena kecewa. Waktu itu dia masih di Schalke. Dia kecewa dengan manajemen, dengan staf pelatih. Dan dia mengatakan udah mundur, nggak mau memperkuat timnas lagi. Tapi cuman nggak disampaikan ke publik, nggak disampaikan ke manajemen, dan FIFA tidak sampaikan, katanya tidak disampaikan juga ke FIFA oleh Kamerun. Ketika dipanggil untuk Piala Afrika 2017, dia nggak muncul dong. Dia nggak mau karena ngakunya bilang saya udah mundur tahun 2015. Padahal Kamerun kalau lihat di fase grup ya, Burkina Faso,
Cape Verde, Ethiopia, lolos lah 16 besar. Tuan rumah pula kan, enteng lah. Nanti di 16 besar mereka menghadapi peringkat 3 dari grup C, D, E. Peringkat 3 loh, bukan run up. Nah harusnya ini jalan mudah bagi Kamerun. Apakah Liverpool yang paling berdampak? Tadi Palace juga berdampak, sangat merasakan kehilangan pemain-pemain dari Afrika mereka. City bagaimana? Manchester City cuma satu, tapi Riyad Mahrez, Aljazair berdampak. Iya pasti berdampak. Tahulah kita, Pep Guardiola kan sering merotasi dan memberikan peran-peran yang tiba-tiba membuat pemain yang gak pernah dapat peran sorotan penting tiba-tiba menjadi pemain kunci di sejumlah pertandingan, termasuk Mahrez. Oke. Gimana dengan tetangganya Man United? Nah, Manchester United punya 2 pemain yang akan meninggalkan klub. Ya, Eric Bailly. Nah, Eric Bailly oke lah ya. Mungkin dia tidak tidak terlalu merasa dibutuhkan oleh MU, dia akan mati-matian membela Pantai Gading. Kemudian Ahmad Diallo, Pantai Gading juga bukan pemain utama, bukan pemain kunci. Nggak apa-apa. Man United dikabarkan tidak terlalu berdampak kepada Piala Afrika di Kamerun. Newcastle nggak punya pemain Afrika yang akan pergi. Juga Norwich City nggak ada pemain seperti list tadi ya. Newcastle, Norwich tidak ada. Southampton ada 2. Moussa Djenepo, Mali, dan Mohamed Salisu, Ghana. Nah, Salisu center back yang tampil cukup baik musim ini bersama Southampton. Pasti kehilangan lah. Jadi Southampton mungkin harus mencari pemain yang bisa stabil seperti Salisu. Tottenham Hotspur tidak ada pemain Afrika mereka yang akan berangkat ke Kamerun. Bagaimana dengan Watford? Nah, ini Watford juga banyak nih catatan gua. Ada 5 pemain Watford yang akan berangkat ke Kamerun. Peter Etebo dari Nigeria. Ini gelandang penting di jantung pertahanan Watford. Kemudian William terus Ekong, Nigeria, center back juga cukup rutin bermain musim ini. Ada Masina dari Maroko, back kiri. Tuh, udah 3 tuh gelandang penting mereka jantung pertahanan. Etebo, terus Ekong, yang center back kiri mereka ada Masina, tambah lagi Ismaila Sarr dari Senegal, gelandang serang kanan. Berkurang lagi dengan gelandang serang kiri mereka, Emmanuel Dennis dari Nigeria. Pergi semua tuh. Nah mungkin kalau orang bilang Liverpool paling berdampak, Watford juga berdampak. Tadi Crystal Palace kita ya, Liverpool, Watford yang paling berdampak. Hampir semua pemain yang pergi meninggalkan Watford itu pemain yang rutin dipakai musim ini. Apalagi masih ada West Ham United, hanya 1 pemain, Said Ben Rahma dari Aljazair, gelandang kiri mereka. Bagaimana dengan Wolverhampton? Nah, klub terakhir dari Premier League yang harus melepas pemainnya ada Romain Saiz dari Maroko, salah satu dari 3 center back andalan mereka musim ini dan bermain paling konsisten dari antara 2 center back lainnya. Jadi Romain Saiz akan meninggalkan Wolves dan berdampak cukup penting di jantung pertahanan. 1 pemain lagi, Willy Boly dari Pantai Gading. Mungkin bisa tidak kehilangan ketiadaan Willy Boly tidak berdampak sebesar kepergian Romain Saiz yang memperkuat Maroko. Ini catatan dari dampak Piala Afrika kepada Premier League dengan jumlah masih 39 pemain. Mereka akan pergi, ada yang minta sebelum Boxing Day, ada yang minta pas Boxing Day sudah harus jalan, berangkat ke Kamerun karena harus menjalani latihan bersama tim, karantina dulu, baru tanding tanggal 9, kompetisi dimulai, 9 Januari. Kita nantikan ya siapa pemain yang pulang dengan status cedera atau keletihan dan performanya menurun, dan klub mana yang paling berdampak rentetan hasil di bulan Januari ketika pemain-pemain asal Afrika mereka pergi memperkuat negaranya di Piala Afrika 2021 di Kamerun. 9 Januari sampai final 6 Februari.
Sampai ketemu di pembahasan What with West lainnya, kita cari hal-hal yang unik, kita bahas dengan asik. Salam bola untuk kebaikan.